Di video kali ini kita akan belajar membuat gambar isometrik seperti ini. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar membuat gambar isometrik seperti gambar contoh tadi dengan menggunakan aplikasi Blender. Oke, mari langsung aja kita mulai dengan membuka Blendernya. Oke, langsung aja kita mulai di sini. Jadi saat kita pertama kali membuka Blender, kita akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini ya. Nah, kita manfaatkan si cube ini untuk bagian tembok si isometriknya atau bagian ruangan ini. Oke, kita navigasi dulu ya dasar. Di sini untuk melakukan rotasi kalian bisa tekan tombol tengah, tekan lalu gerak-gerakin aja mouse-nya. Atau bisa di bagian atas ini ya, kanan ada navigation, klik, tahan lalu geser-geser. Oke, untuk seleksi kalian bisa klik kiri aja ini setiap objek, maka lihat ya. Nah, untuk objek yang aktif dia bakal ada titiknya kayak gini ya. Ini namanya origin. Oke, nah di sini juga ada. Jadi kalau udah diklik kayak gini, untuk zoom in zoom out kalian bisa pakai scroll mouse atas bawah, scroll atas, scroll bawah. Nah, di sini juga di bagian bawah kalian bisa lihat ya apa yang ditekan di sini. Seperti itu. Jadi untuk dasarnya seperti ini. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita masuk ke edit mode, kita seleksi dulu si objek kotak ini. Masuk edit mode dengan tekan tab di sini. Nah, ada ya tab bawah. Lalu pilih modenya menjadi face. Nah, bedanya itu kalau si ini kan vertex, vertex itu titik, ada edge itu ya garis, ada face itu dia satu permukaan kayak gini. Nah, kita pilih bagian face, kita pilih 3 face kayak gini. Kita hapusnya gimana? Tekan tombol X untuk delete. Kita pilih face di sini. Oke, maka kita udah punya satu ruangan isometrik kayak gini nanti ya. Ini untuk bagian ruangannya. Oke, udah selesai. Kita masuk edit mode lagi ya di sini. Jadi untuk masuk edit mode dan objek mode bisa pakai tab kayak gitu aja untuk editnya. Oke, ini mungkin kita pindahinnya ke tengah karena kurang kelihatan kalau di situ. Kita simpen ke tengah. Oke, udah ya selesai kayak gini. Selanjutnya kita bikin si objek ini ya, si temboknya ini menjadi lebih tebal ya. Kita bisa pakai seleksi semua. Kita extrude Alt E. Jadi untuk extrude itu dia fungsi untuk memperlebar ya kayak gitu. Kita bisa pakai E kayak gini, cuman ini hasilnya nggak bagus ya kayak gitu. Nah, Ctrl Z untuk undo. Kita bisa pakai Alt E di sini dan kita pilih along normal. Jadi dia bakal extrude ke face-nya masing-masing gitu ya. Yang dia ngadepnya ke sini dia bakal extrude ke sini, dia ngadepnya ke sini dia juga extrude ke sini. Nah, cuman diperhatikan ternyata di sini hasilnya kurang bagus nih kalau pakai extrude. Bagian bawahnya dia nggak lurus ya. Jadi kita kalau pakai extrude kayaknya nggak bisa nih, kurang bagus. Kita manfaatin fitur lain yang sama kayak extrude, yaitu ada yang namanya solidify di sini. Masuk ke modifier di sini di bagian properties sini kanan ada modifier. Cari di sini ada solidify. Oke, udah ya, gak kelihatan ya bedanya. Nah, thicknessnya kita bisa naikin atau kurangin. Nah, ini sama ya fungsinya kayak tadi. Nah, kita lihat dia tebalnya itu nggak sama ya di bagian sini. Kalau kita lihat di modenya wireframe, jadi di bagian atas ini ada mode view-nya. Kita lihat wireframe. Nah, dia nggak lurus ya. Nah, kita bisa klik yang even thickness biar dia sama lah kayak gitu ya ukurannya. Oke, kita lihat lagi ke mode solid kayak tadi. Nah, kalau udah bagus kita bisa apply aja. Oke, udah mantap. Nah, bagian sudut-sudutnya karena kita bikin style yang lumayan minimalis ya kayak gitu, kita bisa bikin sudutnya. Nah, ini kita ubah dulu modenya ke edge ya. Kita bikin sudutnya itu lebih melengkung gitu. Nah, untuk melengkungnya gimana? Kalau saya biasanya pakai bevel. Bevel ini pakai manual ya. Bisa pakai di sini ada yang namanya bevel. Nah, ini atau bisa pakai Ctrl B. Tarik. Oke. Kayak gini. Untuk nambah segmennya, kita bagian kiri bawah ini ada panel. Kita segmen tambah. Nah, jadinya dia bakal melengkung kayak gitu ya hasilnya. Oke, ini udah bagus. Bagian sini kita bevel juga. Nah, tambahin segmennya. Untuk nambahinnya kalau misalnya lagi kayak gini, ini kan masih di menu bevel ya. Bisa kita scroll atas ataupun scroll bawah untuk menambah atau mengurangi segmennya kayak gitu. Nah, ini udah bagus. Oke, ya coba kita lihat dari sini. Nah, hasilnya kayak gini kurang lebih ya. Jadi ini kita bisa buat menjadi satu ruangan. Oke, mungkin bagian bawah-bawahan juga kita bevel ya. Jadi kita undo dulu yang ini dan juga ini. Coba kita bevel biar sama ya semua. Nah, jadinya melengkung ya semua bentuknya. Nah, selanjutnya kita bikin
di bagian sini, bagian bawah sini kita bikin dia, kita pilih face ini, kita duplikat kayak gitu, shift D untuk duplikat, kita pilih, lalu kita perkecil S Z, ke bawahin. Nah, kita lihat lagi ke sumbu X, kita pakai mode wireframe. Yang bagian atas ini kita hapus aja nih karena nggak kepake ya. Kita modenya ubah dari face ke edge. Bagian atas ini kita hapus aja kayak gini. Nah, ini juga ya, kita hapus edge. Oh, ini salah nih, hapus. Coba edge, harusnya masih ada yang ini. Oh ya, masih ada ya. Oke, nah kita pisah dulu nih. Ctrl L P selection. Nah, itu untuk misah, jadi dia ini jadi objek yang berbeda noh, kayak gitu. Kita udah punya bagian ininya, sekarang kita satuin ini dan ini F, ini dan ini F, lalu bagian atasnya SZ0 biar dia datar ya, sama kayak gitu. Nah, ini kita buat apa? Kita bikin bagian bawah temboknya gitu ya. Jadi kita kebawahin kayak gini. Oke, kalau udah seleksi semua, extrude lagi, long normal. Nah, kita simpan dia keluar dikit kayak gini. Nah, jadi bagian bawahnya kayak gini ya. Nah, ini ada cara lain, kenapa ada cara yang lebih simpel sebenarnya. Bisa pakai yang namanya itu loop cut ya. Jadi dengan masuk sini, edit mode, Ctrl R di sini. Nah, ada yang namanya loop cut. Cuman di sini loop cutnya udah nggak bisa karena kita udah pakai bevel ya. Jadi kita bikin aja objek baru yang kayak gini. Jadi kayak gitu. Jadi seharusnya tadi itu di awal kita bikin dulu loop cutnya, baru kita edit pakai bevel. Masuk edit mode, kita samain ya. Yang ini kita bevel lagi biar mulus. Nah, di sini kan kotak-kotaknya kelihatan nih. Ya nggak mulus ya, dia kayak gitu. Kita bisa bikin dan jadi mulus, yaitu dengan cara klik kanan shade smooth. Nah, kayak gini. Yang ini juga klik kanan shade smooth. Cuma nih kalau dilihat kan hasilnya jelek nih shade smoothnya. Dia itu kayak kartun gimana gitu ya, kayak shading itu rusak lah gitu. Kalau di game itu ya kayak shadernya udah rusak gitu. Nah, cara biar dia bagus lagi, kita bisa klik kayak gini, masuk ke objek, ke data properties, cari yang namanya normal, klik yang auto smooth. Nah, dia maka jadi bagus gitu. Yang lekukannya tajam kayak ini dia bagus, dan yang lekukannya mulus kayak ini dia bagus kayak gitu ya. Ini juga sama auto smooth. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Kita udah punya satu bagian ruangan ya. Sekarang kita bikin bagian lantainya. Kita di sini konsep bikin lantai mungkin kayak kayu gitu ya, semacam lantai vinil. Jadi kita bisa pakai objek lagi. Nah, di sini kita belum menambahkan objek sama sekali ya. Kita hanya memanfaatkan objek kotak tadi itu. Nah, untuk nambah objek kita bisa di sini ada add mesh cube. Nah, kayak gitu kita hapus. Untuk hapusnya pencet X kayak sebelumnya. Atau kita juga bisa pakai shift A cube. Sama ya, cuman bedanya ini menunya di atas, yang tadi pakai shortcut, jadi kayak gitu. Oke, udah cukup. Kita lihat dari atas, kita perkecil ukurannya sesuai dengan yang kita mau. Oke, untuk perkecil ya kita bisa pakai S ya. S di sini tinggal tarik. Untuk rotasi R, kalau untuk mindahin G. Oke, mungkin kalau shortcutnya kurang saya sebutin, kalian bisa lihat di bagian bawah sini ya. Kayak gitu. Kita perkecil di sini. Simpen aja di sini ya, nggak apa-apa. Oke, udah. Kita simpen lagi ke bawah G ya untuk mindahin. Nah, kalau dipindah ini digeser kan dia berantakannya, bisa ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Nah, kita ingin dia fokus di atas dan juga bawah aja. Jadi kalau kita lihat di bagian sumbu ini, atas bawah itu adalah Z. Jadi kita bisa G, Z. Nah, maka dia akan fokus ke atas bawah aja nih. Gak bakal ke kiri, ke kanan kayak gitu. Kita kebawahin dan udah kayak gini. Ini masih ketebalan ya, jadi untuk ngekecilinnya lagi kita bisa pakai S, tapi kecilin kita di sumbu Z aja ya, atas bawahnya kita kecilin. Nah, maka dia jadi kayak gitu tipisnya. Oke, ini udah bagus nih. Sekarang tinggal kita S, X. Nah, kita lebarin ke sini. Oke, kita pasin aja dulu ya. Gak apa nih, kita bikin lebih dulu nih. Kita simpen dulu ke bawah sini. Oke. Ini kayaknya terlalu apa ya namanya, terlalu ujung. Kita geser aja dikit. Geser gini.
Yang ini juga kita geser dikit, G, X, salah G, Y. Oke, kita geser dikit ya. Nah ini udah, kita masuk edit mode. Kita seleksi face yang bagian sini, kita tinggal geser aja G, X ya, karena kita akan geser spesifik di sumbu X kayak gitu. Nah mungkin segini udah cukup. Oke, nah kalau dirasakan masih kelebaran, kita bisa S, Y, geser lagi dikit. Nah jadinya kayak gini. Ini kita udah punya lantai kayunya satu ya. Kita sekarang bisa bevel, kita save dulu, simpan ya. Di sini mungkin kita simpan di desktop, belajar Blender, isometrik ya. Di sini kasih nama isometrik 2 lah, kayak gitu. Oke, kita save dulu ya buat jaga-jaga, takutnya nanti error segala macam, takutnya nge-close biar aman. Nah, diperhatikan juga jika kalian ingin melakukan bevel, jika kita lakukan bevel kayak gini ya, langsung. Jadi kan kita tadi itu melakukan scale segala macam di objek mode. Ini beresiko saat kita melakukan bevelnya jelek noh kayak gini. Cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya bisa pakai Ctrl A yang di sini ada nanti apply scale kayak gitu. Nah oke, kalau kita bevel ulang udah bagus. Oke, undo dulu Ctrl Z. Di sini kita lihat pakai mode wireframe. Kita seleksi yang 4 ini. Jadi kalau mau bevel kita biasanya tuh seleksi sudut-sudutnya dulu. Nah kalau udah baru bisa bagian atas dan juga bawahnya. Ini bawahnya nggak di bevel nggak apa-apa juga sih sebenarnya, karena dia nempel kan ke bagian bawah nggak kelihatan. Jadi kita bevel atasnya aja. Oke, ini udah set smooth. Nah kita duplikat dia ke sebelah kanan sini, sebelah kiri ya, salah, ke sebelah kiri. Kita bisa manfaatkan yang namanya array di sini. Kita pergi ke modifier, kita cari tambah yang namanya array di sini. Nah di sini ada array. Kita lihat bagian atas, dia nambah di sumbu X ya, karena di sini ada X-nya 1. Nah kita mau nambah ke sumbu Y di bawah nih. Kita bisa yang X-nya kita nilainya ubah jadi 0 dan sumbu Y-nya kita ubah jadi 1. Nah cuman dia nanti jadinya ke atas nih kayak gitu. Jadi kita ubah jadi negatif 1 biar dia jadinya ke bawah. Nah kalau dirasa terlalu nempel ya kayak gitu, kita bisa nilainya gedein, misal negatif 1.0,5 lah kayak gitu. Nah kayak gitu ya. Ini masih terlalu jauh, malah kita 0,1. Nah mungkin kayak gini. Oke, kalau udah kita bisa tambah nilai arraynya atau jumlah dari duplikasinya itu di sini. 1, 2, 3. Oke, jadinya kayak gini ya. Nah selanjutnya di sini kalau saya biasanya tinggal di atur-atur aja nih maunya kayak gimana. Scale dikit biar pas ya kayak gini. Kesiniin, masuk edit mode, wireframe. Yang ini kita geser ke depan. Oke, jadinya kayak gini. Bagian sininya jelek nggak apa-apa ya kayak gitu. Atau mungkin bisa juga kita pakai cara kita duplikat, kita perbesar ya, bukan duplikat, kita perbesar, kita lewatin aja semuanya. Nah nanti yang ini bagian sini ya, kalau kita lihat nih ke seleksi nih. Nih yang ini seleksi, kita duplikat, P selection biar dia kepisah ya bagian yang ini. Oke, nah kita seleksi, kita extrude ke atas, sampai lewat ya atas semua ini. Nah extrude, yang ini kita pilih modifier lagi yang namanya boolean. Ini ada objek, ada gambar dropper ini, kita klik, kita pilih objek yang tadi kita bikin. Nah, maka dia akan otomatis nanti kepotong. Cuman di sini kepotong yang bagian luar yang kesisa. Kita pengen bagian dalamnya. Kalau pengen bagian dalamnya kita bisa pakai intersection yang ini. Oke, kita apply. Yang ini bisa kita hapus. Nah, bagian dalamnya udah. Oh, di sini ternyata ada jelek ya. Nah, kita apply dulu mungkin array-nya, apply array, lalu kita apply ini. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Ini kan pinggir-pinggirnya agak jelek ya kayak gitu. Jangan lupa kalau jelek auto smoothnya kita aktifin. Oke, jadi udah kayak gitu. Kita kecilin aja dikit. Kita lihat lagi dari atas. Kita geser-geser dikit biar pas ya. Nah jadi hasilnya kayak gini. Kalau ini mau di bevel juga bisa bagian sininya ya, sudut-sudutnya kayak gitu. Cuman di sini enggak lah, nggak usah. Jadi kayak gini hasil untuk lantai dan juga temboknya.
Nih kalau diperhatiin lagi di sini temboknya kayaknya kurang bagus ya, kurang lurus di sininya. Kita coba edit lagi untuk tembok. Kita masuk ke menu apa sih, view-nya si wireframe. Kita geser yang ini ke sini sedikit ya, biar dia kelihatan lebih lurus lah kayak gitu. Oke, udah selesai. Shade smooth semua. Kita save. Oke, jadi untuk hasilnya kayak gini, kita udah punya satu ruangan, tembok dan juga lantainya. Sekarang kita bikin mungkin sebuah kaca jendela ya di sini. Jadi kita bisa pakai kotak, di sini kita bisa tambah objek baru lagi, Shift A. Di sini tambah cube. Oke, simpan di sini, perkecil aja. S, lalu S, Z, karena kaca itu biasanya lebar ya ke atas kayak gini. S, Y. Oke, kayak gini cukup. Nah, udah ya. Sekarang kita bisa masuk edit mode, pilih jadi face ini dan juga ini. Kita insert itu tekan I kayak gini, jadi dia ke dalam kayak gitu. Nah, cuman ini insertnya jelek nih. Kita lihat bagian atas dan atas bawah ya, kiri dan kiri kanannya itu beda ukurannya, nggak sama. Jadi kita apply dulu scale. Kalau misalnya ada kejadian kayak gitu, baru kita insert ulang. Nah, sekarang atas bawah kiri kanannya jadi sama. Kita hapus si face-nya. Sekarang kita bisa seleksi dua ini, lalu kita tekan F kayak gitu. Seleksi F. Jadi biar dia keisi lagi gitu ya. Kan tadi kopong ya kayak gitu. F dan juga ini. F. Oke, udah selesai. Jadi kita udah punya bingkai untuk kacanya ya. Oke. Nah, ini kayaknya masih kecilannya, masih terlalu tipis bingkai kacanya. Jadi kita bisa masuk edit mode lagi. Kita masuk view-nya wireframe, kita seleksi semua. Yang ini kita perkecil, tapi kecuali di sumbu Y kayak gitu ya. Kita perkecil di Z dan juga X aja nih, biar Y-nya nggak nambah kecil. Jadi bisa S untuk scale, tapi pakai Shift Y. Nah, jadi dia di sumbu Y-nya nggak nambah kecil kayak gitu. Nah, jadinya kayak gini. Beda kalau misalnya kita S kayak gitu. Kalau misalnya Y-nya nambah kecil, dia bentuknya jadi ke dalam loh. Ke dalam juga nambah kecil gitu. Oke, jadi itu caranya. Kita seleksi sudut-sudutnya kayak biasa, kita bevel, tambah segmennya, lalu kita bevel depan dan juga belakangnya. Oke, udah. Shade smooth, normalnya kita aktifin. Nah, mungkin kita bisa bevel juga bagian sini. Nah, ini kayaknya kalau dilihat atas bawahnya agak beda ya. Atas bawahnya lebih tebal nih. Coba kita scale dulu atas bawahnya. Nah, oke. Kita bevel dikit aja yang ini. Nah, jadinya kayak gini untuk kacanya. Lalu ini juga kita bevel sedikit aja. Oke, mantap ya kayak gini. Lalu kita simpan ke belakang. Kita perkecil aja. Kita simpan ke sini. Oke, jadi kacanya kita udah punya untuk kaca ruangannya. Kayak gini hasilnya. Nah, mungkin kita akan bikin dia tembus ke belakang ya untuk kacanya ini. Jadi kita masuk edit mode, kita pilih wireframe view-nya, kita seleksi setengahnya segini, lalu kita tarik ke belakang, G, Y, tarik tembus sampai ke belakang kayak gini. Oke, dia originnya di sini ya, biar bagus kita klik kanan, set origin ke tengah. Nah, dia otomatis ke tengah nih. Oke, jadi dia tembus ke belakang. Sekarang kita bolongin si kacanya ya. Kita simpan dulu posisinya yang bagus di mana. Misal di sini kita duplikat dan juga di sini ya. Kita simpan agak tengah, G. Nah, kayak gini ya. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita bisa bolongin si kacanya nih. Tengah-tengah sini kita bisa pakai ini aja. Kotak lagi. Nah, kita bikin yang ukurannya sama kayak si kaca ini. Nah, kayak gini ya. Kita lihat di sini, kita simpan yang sama nih. Jadi dia juga harus tembus nih antara bagian depan juga bagian belakangnya, dia harus tembus. Nah, kalau udah, ini ke bawahin dikit ya, nggak apa-apa biar agak bagus. Duplikat yang ini. Nah, keduanya kita join yang ini dan ini.
cara joinnya bisa tekan Ctrl J. Nah, di sini ada Ctrl J. Kita join. Lalu yang di tembok ini kita seleksi, kita tambah modifier, boolean lagi kayak tadi. Kita seleksi bagian ini. Nah, di sini kita pilih difference ya biar tengahnya bolong. Kelihatan ya, ada kotak di tengah di sini, berarti ini udah bolong nih. Kita coba play. Yang ini kita hapus. Nah, udah bagus ya, ini tengahnya udah bolong nih. Jadi ini kacanya udah ada nih. Kita save dulu. Sekarang kita bikin kacanya. Kacanya bikinnya bisa pakai plain aja, biasa kotak. Di sini kita rotasi 90. Kita simpan aja ke sini. Oke, kita lihat. Nah, jadinya kayak gini. Nanti di sini kita bakal kasih material kaca ya, kayak gitu. Oke, jadi untuk ruangan sederhananya kayak gini. Kita akan lanjut ke bagian-bagian selanjutnya, kayak mungkin kasur atau meja-mejanya di part kedua.